Perkenalkan, nama saya Cara Brigita Soputan dari Program Studi Teknik Biomedis. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek ujian akhir semester saya, Biosibernetika, dengan judul Deteksi Sleep Apnea dari sinyal EKG menggunakan ekstraksi fitur heart rate, variability, dan klasifikasi Random Forest. Sleep apnea merupakan gangguan pernapasan saat tidur yang sangat umum dan berbahaya jika tidak terdeteksi. Menurut data terbaru, sekitar 936 juta orang dewasa di seluruh dunia telah mengidap gangguan sleep apnea, dengan prevalensi sekitar 17% di Indonesia. Saat ini metode diagnosa yang paling umum biasanya dilakukan itu PSG atau polisomnografi yang memiliki beberapa kelemahan yang signifikan, yaitu biaya yang relatif tinggi, durasi pemeriksaan yang panjang, yaitu pasien harus menginap semalaman atau rawat inap, dan perlu fasilitas laboratorium tidur yang belum tentu tersedia di seluruh daerah. Nah, keterbatasan ini membuat banyak kasus sleep apnea tidak terdiagnosis dan berpotensi menyebabkan komplikasi kardiovaskular yang serius. Sebagai solusi alternatifnya, dikembangkan sistem deteksi sleep apnea berbasis machine learning. Dan dalam perspektif ilmu biosibernetika, pendekatan ini menerapkan konsep feedback biologis di mana sinyal fisiologis EKG diproses dan dianalisis untuk menghasilkan output diagnostik yang kemudian dapat diolah. Nah, sistem ini memanfaatkan teknik machine learning, khususnya yaitu klasifikasi random forest, yang akan bekerja pada fitur-fitur heart rate variability atau HRV yang kemudian diekstraksi dari sinyal EKG. Nah, keunggulan pendekatan ini yaitu penggunaan EKG yang sudah tersedia secara luas di banyak fasilitas kesehatan dan sifatnya non-invasif, serta dapat diimplementasikan dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan PSG. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan sistem deteksi sleep apnea otomatis berbasis hasil dari ekstraksi HRV dari sinyal EKG menggunakan Random Forest Classifier, dan yang kedua, mengekstraksi dan menganalisis fitur HRV dari domain waktu dan frekuensi yang paling relevan untuk membedakan kondisi apnea dan kondisi normal, dan yang terakhir, mengevaluasi performa sistem melalui analisis feature importance dan juga confusion matrix untuk evaluasi klasifikasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk memastikan keandalan sistem sebagai metode screening alternatif. Pada penelitian ini, saya menggunakan apnea ECG database yang tersedia di Visionet. Dataset ini terdiri dari 70 rekaman EKG single lead dan frekuensi samplingnya 100 Hz. Dan total terdapat sekitar 34.000 menit data yang telah dianotasi secara manual berdasarkan hasil PSG simultan. Dan dari total data, terdapat 38% yang merupakan episode apnea dan 62% normal. Dan dataset ini mencakup berbagai tingkat keparahan sleep apnea dari ringan hingga yang berat, sehingga cocok untuk pengembangan sistem deteksi yang robust. Sebelum kita mengekstraksi fitur HRV, sinyal EKG perlu melalui beberapa tahap preprocessing. Berikut adalah pipeline preprocessing, yaitu terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, removal of DC offset digunakan untuk menghilangkan bias sinyal dengan mengurangkan nilai rata-rata. Dan yang kedua, yaitu penerapan bandpass filter menggunakan filter Butterworth pada order 4 untuk menghilangkan noise frekuensi rendah atau baseline wonder dan interferensi frekuensi tinggi. Dan yang ketiga, normalisasi Z-score untuk membuat amplitudo sinyal sehingga memiliki distribusi standar atau rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Dan yang terakhir yaitu deteksi air peak atau puncak
menggunakan algoritma Penn-Tompkins yang telah dimodifikasi untuk akurasi optimal dalam mengidentifikasi kompleks QRS pada sinyal EKG. Berikut adalah kode yang saya pakai pada preprocessing sinyal EKG. Kemudian, setelah dilakukan preprocessing, langkah selanjutnya adalah ekstraksi fitur HRV dari interval RR yang telah diperoleh. Saya mengekstraksi total terdapat 14 fitur HRV yang terbagi menjadi 2 domain utama. Dari domain waktu, fitur-fitur yang terekstraksi meliputi mean RR dan SDNN yang mengukur statistik dasar interval RR. RMSSD mencerminkan variabilitas bit to bit, PNN 50 dan PNN 20 mengukur persentase selisih interval RR, serta CV atau koefisien variasi dan statistik laju jantung. Dari domain frekuensi, fitur-fitur yang diekstraksi meliputi VLF power yang terkait dengan termoregulasi, LF power yang mencerminkan aktivitas simpatik dan parasimpatik, HF power yang terkait aktivitas parasimpatik, dan LF atau HF rasio yang merupakan indikator keseimbangan otonom. Pemilihan fitur ini berdasarkan literatur medis yang menunjukkan perubahan signifikan pada parameter HRV selama episode apnea. Berikut adalah kode dari ekstraksi fitur HRV. Pada klasifikasi, saya menggunakan algoritma random forest yang dipilih karena beberapa keunggulan dari random forest, yaitu sangat robust terhadap overfitting, kemudian mampu menangani data yang tidak seimbang seperti dataset yang kita punya, yaitu pada rasio 62 dibanding 38, dan memberikan informasi feature importance yang sangat berharga untuk interpretasi klinis. Saya mengkonfigurasi model dengan hyperparameter seperti pada slide, dan mengakomodasi ketidakseimbangan kelas. Model dilatih dengan pembagian data 80% untuk training dan 20% untuk testing dengan teknik stratified simplified untuk mempertahankan proporsi kelas. Berikut adalah kode yang saya pakai untuk klasifikasi. Berikut adalah visualisasi dari tabel feature importance untuk memahami lebih lanjut terhadap fitur-fiturnya. Dapat kita lihat ada STD-HR, CV, PNN20, SDNN, dan VLF power. Berikut adalah visualisasi dari kode yang saya pakai untuk mendapatkan feature importance. Dan berikut adalah visualisasi dari grafik feature importance untuk sleep apnea detection. Di sini terdapat peningkatan VLF power pada kasus apnea yang mencerminkan disfungsi regulasi jangka panjang yang terjadi akibat hipoksia intermiten yang berulang. Dan kemudian kita juga dapat lihat STD-HR di sini tinggi juga, menggambarkan fluktuasi ekstrim pada laju jantung sebagai respons terhadap aerosol dari episode apnea. CVRR di sini juga terlihat tinggi, menunjukkan peningkatan variabilitas relatif interval RR yang mencerminkan ketidakstabilan sistem saraf otonom. Kemudian dari hasil evaluasi yang terakhir itu ada confusion matrix. Confusion matrix ini memberikan gambaran detail terhadap performa klasifikasi model. Dari total 6.847 sampel testing, model berhasil mengklasifikasi 5.502 dengan benar. Secara spesifik untuk kelas normal, model memiliki sensitivitas sebesar 79% dan
spesifitas 82%, yang artinya model dapat mendeteksi 79% kasus normal dengan benar dan 82% kasus apnea dengan benar. False negative rate sebesar 18% atau 470 kasus, sehingga perlu menjadi perhatian karena berpotensi melewatkan diagnosis pada pasien yang sebenarnya mengalami sleep apnea. Namun false positive rate sebesar 21% atau 875 kasus ini juga penting diperhatikan karena dapat menyebabkan tes lanjutan yang tidak perlu. Dalam konteks klinis, keseimbangan antara kedua kesalahan ini perlu dioptimalkan sesuai dengan tujuan penggunaan sistem. Berikut adalah visualisasi perbandingan antara dua kasus perbandingan, yaitu kasus ini A01 atau severe apnea, dan di slide selanjutnya akan saya berikan visualisasi dari kasus normal kontrol pada C01. Perbedaan karakteristik yang sangat jelas terlihat ini pada kasus apnea parah A01. Pada slide ini terlihat pola siklik pada grafik interval RR dan laju jantung yang mencerminkan arousal respon berulang akibat episode apnea. Nilai HRV matrix menunjukkan SDNN sebesar 73,3 milisecond dan RMSSD 40 milisecond mengindikasikan variabilitas yang tinggi. Sebaliknya pada kasus normal, nanti di slide selanjutnya itu ada C01, akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Berikut adalah visualisasi dari kasus lainnya, severe apnea dengan moderate, severe dengan tingkat yang moderate, menunjukkan fluktuasi laju jantung yang ekstrim, yaitu dari 50 hingga 80 bpm. Namun dengan pola yang teratur mencerminkan siklus apnea hipoksia aerosol. Dan yang terakhir adalah visualisasi dari kategori normal control untuk menjadi perbandingan dari beberapa jenis kasus. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah saya paparkan, dapat simpulkan terdapat 4 poin utama. Yang pertama, sistem deteksi sleep apnea yang saya kembangkan berhasil mencapai akurasi 80,36% menggunakan kombinasi 14 fitur HRV dan klasifikasi random forest yang membuktikan kelayakan pendekatan ini sebagai metode screening alternatif. Dan kemudian yang kedua, VLF power itu teridentifikasi sebagai fitur terpenting, yaitu pada 20,74% nilai importance-nya, feature importance menantang paradigma konvensional yang lebih menekankan pada rasio LF-HF dan memberikan wawasan baru tentang mekanisme fisiologi sleep apnea. Dan yang ketiga, sistem ini memiliki potensi yang baik sebagai alat screening awal karena recall yang tinggi, yaitu sebesar 82% untuk deteksi kasus apnea, sehingga dapat meminimalisir risiko misdiagnosis. Dan yang terakhir, ternyata terdapat keterbatasan yang perlu disempurnakan di masa yang akan datang, yaitu segmentasi data baru bisa per 1 menit, yang idealnya itu hanya 30 detik atau adaptif, dan klasifikasi biner yang belum membedakan tingkat keparahan apnea. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.